Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Nabil Fida Ismail, offering A3 dengan NIM 205.11.633.272. Di sini saya akan mendemonstrasikan jobsheet 13. Seperti ini pada gambar jobsheet 13. Sebelum itu, mari kita buka terlebih dahulu program Mastercam X5. Pada kali ini pembuatannya kita mulai dari garis panjang line dengan ukuran 365 seperti ini. Lihat di mouse-nya 365. Kita cari icon line, pilih origin, ketik 365. Kita fit, memperjelas arah gambarnya. Lalu kemudian di sini keterangannya 40. 20 ke kiri dan 20 ke kanan. Kita buat. Kita ubah originnya menjadi endpoint. Kita klik garis paling ujung. Udah siku ini. Tinggal masukin angkanya 20. Kemudian sebelah kirinya sama angkanya 20 juga. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu pembuatan garis 50 di bagian kiri dan kanan. Lalu sebagian kanannya juga. Kemudian kita beralih ke sisi bawahnya. Di sini keterangannya sisi bawah, garis line-nya 250, 100 ke kiri dan 150 ke kanan. Ke kanan 150. Kemudian ke kirinya 100. Kirinya 100. Lalu di bagian 150 ini selanjutnya dia diminta garis line ke atas 157. 157 di sini. Garis bantu 157. Nanti ntar di arc kita buat garis bantunya dulu sebelum itu. 157. Kemudian kita tutup ke sini. Lalu di sini dia diminta radius 350 sama radius 340 di kanannya. Tadi garis bantunya buat membuat garis miring ini. Jadi kita beralih ke kutip lingkaran, cari create arc endpoint. Kemudian kita klik bagian ini dan ini. Lalu kita masukkan angka yang diminta pada job sheet tersebut 340. Kemudian kita pilih sisi luar. Selanjutnya sisi kanannya juga sama. Klik bagian ini. Kemudian masukkan angka 340 radius dan pilih sisi luar.
Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan, kita delete, klik delete. Di sini diminta filletnya 50, radius 50. Kita cari icon fillet. Kita masukkan angkanya 50. Bagian sini juga 50 dan kemudian bagian sini juga 50. Langkah selanjutnya di sini kita buang dulu garis bantu 365. Kemudian kita buat garis 128. Pertama, perpotongan lingkaran radius 50, kita cari radius 50 line. Perpotongan sini radius 50, kita tarik sembarang. Kemudian di garis bantu origin kita sembarang. Terus di sini diminta 128. Kemudian garis ke bawah sembarang, lalu kita trim sisi yang garis yang tidak diperlukan. Kita cari icon trim, ikonnya adalah gunting di sini. Kita klik sisi yang akan kita buang, terus kita klik sisi yang akan kita pertahankan. Kemudian di sini kita di line ini nggak bisa di trim karena harus kita klik saja. Kemudian kita pencet delete. Setelah itu kita buat garis bantu sejauh 40 atas dan bawah pada job set ini. 40 ini dan 40 ke sini. Untuk membuat garis line campuran dengan garis fillet ini. Kita klik line-nya. Kita klik, lalu kita masukkan 40. Kemudian bawahnya juga 40. Kemudian ke samping itu diminta sejauh 152 pada job set 13. 152. Kemudian ke kiri itu kalau nggak salah angka yang dimintanya 87. Kemudian ke atas di garis line 87 itu diminta garis sembarang dengan sudut 77. Kemudian pada garis 152 diminta garis sembarang 59 derajat. Nah, di sini 59 berarti 180 kurang 59. 121 ya. 121 derajat. Kemudian filletnya pada job set 13 ini diminta 30 di bawah, sisi bawah 2 dan radius 50 sisi atas. Pertama kita satu-satu dulu. Kalau bersamaan radius 50 sama 30, ntar otomatis salah satunya ada yang radius 50 dua-duanya. Yang satunya sendirinya 30. Mending kita satu-satu terlebih dahulu. Pertama kita radius 50 dulu, paling atas.
Kemudian klik lagi, klik ikonnya, kita ubah angka ke 30 untuk sisi bawah seperti ini. Jangan lupa kita checklist. Setelah itu kita offset kontur dulu sisi bagian ini. Kita masuk ke Expom, cari offset kontur, kita klik, kemudian kita centang di job sheet 13 diminta 10 di stand ya, sisi luar, klik, kemudian kita buat gagang, sebuah gagang. Sebelum buat gagang, kita buat memiringkan terlebih dahulu bagian ini. Nanti satu persatu terlebih dahulu di rotate bagian ini, kemudian rotate bagian kedua atas, nanti lalu kita buat gagangnya. Kemudian kita radius 50. Setelah membuat gagang, kita radius 50. Kita blok dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke Expom, kemudian kita cari move to origin, kita pilih titik yang kita pindahkan atau pengen kita rotate. Kemudian kita blok lagi untuk kita rotate. Expom, rotate. Pada gambar ini yang diminta pada job set ini sebesar 11 derajat rotasinya, 11. Jangan lupa kita ubah ke move filternya. Kemudian kita cari line. Di sini kita titikkan di posisi origin, kita buat garis 15 sejauh 15. Sisi kirinya juga sama, 15. Setelah ini kita buat tegak lurusnya, ubah ke front. Kita plus tambahin karena kita udah membuat front. Kalau tidak tanda plus, nanti bakal tidak tegak lurus line nih. Ini sejauh 15. Sejauh 15. Coba kita cek dulu, ini dari 15 belum. Oh, ini bukan, ini kesalahan teknis. Kita buat lagi. 15. Kemudian kita buat setengah lingkaran dengan menggunakan klik 3 point. 1, 2, 3. Kita balikan posisi semula ke top WCS. Kemudian kita buat gagang terlebih dahulu, gagangnya untuk sisi 1. Ini kita buat sembarang, kita buat 270 saja. 270.
kita lebihkan karena kita nggak tahu ini sisi duanya. Kita apit. Oh, ini bukan di sisi ini, berarti kita hapus. Ini sisi atas, ini kita buat garis 270 nya. Baik, ini sudah sisi satu. Kemudian kita blok. Kita blok. Kita blok, kemudian kita rotasi. Rotasinya kita balikin ke awal dulu 11. Kita balikin ke awal. Oke. Rotasi kita balikin ke awal, kemudian kita blok lagi. Kita ubah rotasinya ke move to origin. Kita fokus ke sisi 2 sekarang. Sisi 2 nya untuk membuat gagang kedua. Kemudian di sini kita rotasi lagi, kita blok, rotasi lagi. Transform, rotate. Di sini diminta 10 derajat, 90 derajat. Ini kan tegak 90. Kurang 10, 80-an. Kita ambil sisi kiri. Oke. Kemudian kita line dulu untuk membuat gagang 3D nya. Terus setengah lingkaran habis ini 15. Kiri, kanan dan kirinya 15. Kemudian setelah ini kita trim, ambil sisi yang dipertahankan, buang sisi yang tidak dipakai. Kemudian kita fillet. Di sini diminta filletnya radius 50. Sini sudah. Kemudian kita ubah WCS nya ke front. Kita buat tegak lurus garisnya untuk membuat setengah lingkaran dengan menggunakan arc 3 point. Ini 15. Point arc. Terus kita balikan ke sisi topnya. Kemudian kita rotasinya kita balikan.
kita blok, rotate, expand, rotate 80, balik ke sisi semula. Kemudian jangan lupa kita buat lingkaran di sisi bagian ini, diminta 40. Ini diameter 40 berarti radius 20. Kita simetrisin dulu, kita ubah ke front. Kemudian cari kita cycle lingkaran. Kita klik aja sisi yang akan diminta ini, biar tidak usah mengklik lagi atau menulis angka 20 atau 40. Kemudian kita hapus sisi yang tidak terpakai. Kita membutuhkan sisi setengah lingkaran saja, bagian atas dan bawahnya kita buang. Cari trim, kita klik sisi yang akan dipertahankan. Kemudian centang, jangan lupa. Kita balikin WCS-nya ke top. Kita blok. Kemudian kita balikin lagi ke move to region-nya. Setelah ini kita buat 3D-nya. Di sini 3D ke atasnya, tegaknya kita buat 60. Simulasi 3D sebelum menjadi 3D kita buat ini dulu. 60 dengan radius di sini diminta 30. Kita ubah WCS-nya menjadi front line. Klik sisi ini udah tegak nih, bisa ini berarti. Di sini diminta 60. Kemudian di sini 60 juga. Lalu kita tutup garis 60 sama 60. Kemudian kita cari filletnya radius 30. Head 30. Kita cari create surface, kemudian sweep. Kita fokuskan ke sisi ini. Kita end. Kemudian sisi ini checklist asisnya bagian sini untuk menjadikan sebuah batang tangki seperti pegangan. Kemudian habis ini kita create surface, lalu kita ke net.
Kita pilih yang ini, sisi ini, kemudian ini, naik ke atas, ke bawah lagi, lalu kita centang. Prosesnya jadi kayak gini. Selanjutnya kita ke surface lagi, ke rule. Kita pilih sisi bagian ini yang di rule ini ada dua, yang bagian setengah lingkaran ini dan yang ini. Sisi ini kita klik, kemudian kita tambahkan ke sisi ini baru setengah, berarti setengah lagi, centang. Seperti ini hasil yang jadi untuk rule. Setengah kita tambahkan lagi untuk sisi setengah lingkaran kecil, kita klik. Arahnya jangan lupa kita lihat untuk sisi keduanya. Kalau arahnya sama, hasilnya akan sama. Kita tambahkan N. nya seperti ini. Kemudian habis setelah ini kita lanjut ke create lagi, ke surface. Kemudian kita ke fillet to curve. Sorry, bukan yang ini. Kita offset. Sorry, ini kita offset dulu. Kita keluarin kata perintahnya. Di sini diminta minus 10 offsetnya. Minus 10. Lalu sengaja kita bagian dalam, bukan sisi luar. Jadi minus 10. Ini kita centang. Setelah ini masih di menu create, surface, kita naikkan bagian sini dengan menggunakan apa ya? To curve, trim to curve. Kita pilih sisi luar dulu, klik. Keluarin kata perintah. Kemudian kita pilih sisi luar ini, ya, klik sisi luar ini untuk acuan ke atas seperti ini jadinya. Kemudian sisi dalamnya yang minus 10 tadi, lanjut ke menu create lagi, surface, trim to curve, sisi dalam minus 10 ini keluarin kata perintah enter, klik sisi dalam ini, kemudian centang, kita pilih sisi dalamnya minus 10 ini. Oh, bukan seperti ini hasilnya. Kita ulangin.
Nah, seperti ini jadinya. Untuk masalah trim to curve, sisi dalamnya seperti ini yang benar. Kemudian di sini kan nggak bisa ada nggak bisa kita satukan dengan roll. Kita buat gak apa pembantu dengan curve on one edge. Kita klik sisi ini, kita jadiin satu biar bisa digabung sama sisi bawah. Satu, centang, kemudian lagi ke curve lagi, on edge, kemudian sisi bawahnya ini kita centang, kita pilih, klik sini, centang, kemudian kita ke rootnya di sini juga bisa. Sisi atas kita lihat arahnya hijaunya hijau dalam ini, aja hijau terang sama hijau dalam ini. Terus tambahkan ini hijau apa ini, oh hijau gelap. Kita klik, centang, kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian di sini lalu kita ke menu mesin type, mail, default. Kemudian di sini kita lari ke properties, stock setup, bounding box. Kita menggunakan satuan dari softwarenya karena gak usah kita ketik lagi biar softwarenya membaca dengan menggunakan bounding box. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini keluar angka-angkanya, Y, X, Z-nya. Kemudian kita centang saja. Setelah itu kita ke toolpad, kemudian ke surface row parallel. Di sini kita pilih opsi yes, I want to active it. Show me this dialog again. Centang. Kita pilih ke undefined. Di sini sesuai save-nya kita menggunakan T saja. Kemudian di sini setelah ini kita pilih all. Kemudian all entities. Lalu di sini kita pilih bola hijau. Toolpad surface selection-nya kita centang saja. Kemudian kita cek dulu terlebih dahulu. Sini kita mengikuti software saja. Kita tunggu hasil pembacaannya dari softwarenya. Baik, I like it. I like it. Kemudian langkah selanjutnya ke surface finish parallel, centang, all, select all-nya kita pilih all entities, kemudian end selection-nya berhijau. Ini kita centang toolpad-nya. Di sini menggunakan model 177.
dengan bullet mill 4, diameternya 20. Kita lari ke surface parameternya. Di sini kita menggunakan offset sini 100, retract-nya 100. Di bawah kita menggunakan 1. Finish rock-nya di sini kita 90 derajat saja untuk angle-nya. Balik lagi ke surface parameter. Di sini kita centang. Oke. Tunggu proses pembacaan pada program Mastercam-nya.